Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing tingkat 5. Pada tingkat ini, kita akan lebih banyak berlatih memahami teks yang kompleks, menyampaikan pendapat secara kritis, serta menggunakan bahasa Indonesia dalam konteks akademik dan budaya. Nah, sebelum mulai, mari kita ingat bahwa tujuan kita bukan hanya menguasai tata bahasa dan kosakata, tetapi juga memahami cara berpikir, budaya, serta kebiasaan berbahasa masyarakat Indonesia. Jadi, jangan ragu bertanya, berdiskusi, dan berbagi pengalaman. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mulai mempelajari teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus dari suatu benda atau orang yang biasanya bisa ditangkap panca indera. Oleh karena itu, teks deskripsi memiliki fungsi sosial untuk menguraikan sesuatu menurut ciri-ciri fisiknya. Sekarang, sebelum kita masuk ke latihan, saya akan memberikan contoh bagaimana mendeskripsikan suatu objek. Melalui contoh ini, kalian dapat melihat dan mendengar bagaimana sebuah objek digambarkan dengan detail, baik secara visual maupun secara penjelasan lisan. Nah, di sini saya akan mendeskripsikan salah satu wisata alam di Papua, yaitu Taman Nasional Lorentz. Taman Nasional Lorentz merupakan kawasan konservasi alam terbesar di Asia Tenggara yang terletak di Papua, Indonesia, dengan luas lebih dari 2,3 juta hektar. Taman nasional ini mencakup berbagai bentang alam yang menakjubkan, mulai dari hutan hujan tropis, dataran rendah, savana luas, pegunungan tinggi bersalju, hingga kawasan pantai dan rawa yang kaya akan keanekaragaman hayati. Taman ini menjadi habitat bagi ribuan spesies flora dan fauna, termasuk satwa endemik seperti burung cendrawasih, kuskus, dan kanguru pohon, serta tumbuhan langka seperti berbagai jenis anggrek unik. Selain kekayaan alamnya, kawasan ini juga dihuni oleh beberapa suku asli Papua yang masih menjaga tradisi dan budaya leluhur mereka seperti suku Dani, Asmat, dan Amungme. Keindahan alam yang masih perawan, keberagaman ekosistem, serta kekayaan budaya masyarakat adat menjadikan Taman Nasional Lorentz sebagai salah satu warisan dunia UNESCO yang sangat berharga dan patut dilestarikan. Nah, sekarang setelah kalian menonton dan mendengarkan teks deskripsi tersebut, saatnya kita mengecek pemahaman kalian. Saya akan memberikan 5 pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Pertanyaan pertama, jelaskan keunikan ekosistem yang terdapat di Taman Nasional Lorentz dan mengapa ekosistem tersebut penting untuk dilestarikan. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan 3 contoh kekayaan alam, flora atau fauna yang terdapat di Taman Nasional Lorentz. Yang ketiga, bagaimana peran masyarakat adat dalam menjaga kelestarian Taman Nasional Lorentz? Jelaskan pandangan Anda. Yang keempat, Taman Nasional Lorentz ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Menurut Anda, apa alasan utama kawasan ini layak mendapatkan status tersebut? Dan pertanyaan terakhir, jelaskan hubungan antara keanekaragaman alam dan budaya di Taman Nasional Lorentz serta pengaruhnya terhadap daya tarik pariwisata. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan acungkan tangannya. Nah, mungkin sekian pembelajaran pada hari ini dan akan dilanjut pembelajaran di minggu depan.
Terima kasih.